Baik, selamat pagi. Untuk pekan ini kita akan bahas tentang distribusi perjalanan. Jadi seperti 2 pekan lalu sebelum kita praktikum akan ada pengantar dari setiap first step model. Nah, untuk pekan ini adalah giliran distribusi perjalanan. Jadi setelah teman-teman menghitung bangkitan dari pergerakan sebuah zona, maka kita bisa mengukur distribusi dari bangkitan tersebut. Jadi berapa jumlah kendaraan yang keluar dari zona A menuju zona B, di mana di zona B itu mungkin ada 3 tujuan, atau dari zona A bergerak ke zona B, C, D, nah itu berapa proporsinya. Nah itu bisa kita gunakan rumus atau model-model yang ada di materi kali ini. Nah, pertama, kita ketahui dulu bahwa distribusi perjalanan itu adalah keputusan untuk bangkit atau pembangkitan perjalanan itu akan menuju ke zona tujuan, itu disebut distribusi perjalanan. Nah, zona tujuan itu ada banyak. Ada bisa satu tujuan, bisa satu zona beberapa tujuan, atau bisa juga beberapa tujuan. Jadi zona A ke zona B itu satu tujuan. Zona A ke zona B1, B2, B3 itu satu zona 3 tujuan. Kemudian dari zona A ke zona B, zona A ke zona C, nah itu beberapa tujuan dalam beda zona gitu ya. Nah, untuk membuat model distribusi perjalanan yang kita harus punya adalah yang pasti itu MAT, data matriks asal tujuan. Itu kalau kita pakai model analog ya, bukan pakai program komputer gitu. Harus punya MAT. Kemudian bisa dilengkapi dengan data matriks impedansi. Jadi yang namanya pergerakan itu kan pasti ada hambatannya ya. Ada faktor yang pengaruhi, misalnya biaya, jarak, waktu. Nah, kalau ada datanya, itu akan lebih baik. Kemudian distribusi frekuensi pergerakan untuk setiap kategori impedansi. Jadi setiap hambatan itu pengaruhnya seberapa ke distribusi frekuensi pergerakannya. Misalnya untuk jarak yang lebih jauh, apakah frekuensi pergerakannya lebih sedikit ketimbang jarak yang lebih dekat. Nah, itu data-data yang bisa kita gunakan untuk membuat model distribusi perjalanan. Nah, konsepnya seperti ini ya. Jadi kalau di zona, bentar saya keluarkan dulu. Nah, zona asal, maka zona tujuannya adalah J, itu perjalanan kita sebut TIJ. T itu trip ya, perjalanan dari I ke J. Nah, kalau distribusi perjalanan, nah dari I ke J, nah J-nya ini ada macam-macam ya. Ada J1, J2, J3. Nah, ini yang dimaksud distribusi. Kalau bangkitan itu hanya bicara yang keluar dari I gitu ya. Sehingga trip dari TIJ itu adalah bangkitan. Nah, kalau distribusi TIJ ini dibagi ke beberapa lokasi. Berarti ada TIJ1, TIJ2, TIJ3. Ini masing-masing punya jumlah yang kalau masing-masing punya volume atau besaran yang kalau dijumlah itu sama dengan yang keluar dari sini. Ya, ibaratnya hukum kekekalan energi gitu ya. Energi yang masuk itu idealnya kan sama dengan yang keluar ya, walaupun kan nggak mungkin. Tapi ya seperti itu, ada yang berubah jadi panas, ada yang berubah jadi gerak. Tapi kalau dihitung sebenarnya sama gitu energinya ya. Inti dari distribusi perjalanan juga seperti itu. Volume yang keluar dari sebuah zona itu terbagi menjadi ke beberapa tujuan, di mana ketika dijumlah itu sama dengan yang keluar dari zona asal. Nah, data itu bisa kita peroleh dari survei ya, namanya survei ya. Tujuannya untuk mencari data lewat traffic counting, kemudian origin destination survey. Jadi bisa lihat home interview, kita akan datangi rumah-rumah atau door to door. Kita tanya pergerakannya biasanya
jam sekian sampai sekian itu kemana. Jadi kita bisa membatasi waktu sehingga memudahkan kita memperoleh datanya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan pergerakan apakah mereka itu interzona atau intrazona. Benchmark-nya misalnya batasnya itu adalah kecamatan misalnya ya. Kalau dia hanya bergerak antar kelurahan itu berarti intrazona. Tapi kalau kita melihat pergerakan yang dia lakukan itu dari kecamatan A ke kecamatan B itu berarti interzona. Itu kayaknya kita sudah bahas di pertemuan 2 pekan yang lalu kayaknya. Atau sebelumnya di pengantar four step model. Nah, data-data itulah kita bisa jadikan informasi untuk menggambarkan pola sebaran perjalanan yang terjadi. Jadi kalau sederhananya adalah dengan melakukan survei ini, kita kan bisa mengklasterkan ya. Misalnya kita ngambil datanya di kecamatan A. Nah, dari jawabannya responden itu, kita bisa mengkelompokkan jumlah perjalanan yang terjadi di zona kecamatan A sendiri dan jumlah perjalanan yang terjadi dari zona A ke zona kecamatan B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa bikin matriks asal tujuan. Nah, matriks asal tujuan ini isinya tentu harus ada zona asal, itu barisnya ya. Baris itu kan yang mendatar ke kanan, kemudian ada matriks zona tujuan. Jadi dari kolom gitu ya. Kolom itu yang ke bawah. Kemudian jumlah lalu lintasnya, nah itu yang diwakili oleh trip perjalanan. Nah itu terlihat di masing-masing kotak dalam MAT. Nanti kita, nah ini gambarnya. Ini adalah zona tujuan. Ini adalah zona asal. Nah kalau di kolom pertama ini, ini apa ya? Sel pertama ini, T11 berarti ini adalah trip dari zona 1 ke zona 1. Berarti ini intrazona. Kemudian kita geser ke sebelah, T12, ini adalah perjalanan dari zona 1 ke zona 2. Ini sampai seterusnya, sampai zona J, berarti ini perjalanan dari zona I ke zona J. Nanti di ujung sebelah kanan ini adalah total bangkitan yang muncul dari zona 1. Nih. Karena ini kan dari zona 1 ke zona 1, dari zona 1 ke zona 2, ke zona J, berarti kan intinya awalnya dari 1 semua nih. Nah, di paling kanan ini adalah tabel yang sel yang menggambarkan jumlah total bangkitan yang muncul di zona 1. Nah, kalau kita turun ke bawah, ini adalah zona 1 yang menuju zona 1. Ini adalah zona 2 yang menuju zona 1. Ini zona I yang menuju zona 1. Ini adalah sel yang menggambarkan tujuan, karena semuanya kan menuju zona 1. Nah, kalau kita jumlahkan, ini adalah total tujuan. Jadi, harus benar dulu kita bikin tabelnya ya. Kira-kira mudah ya dengan melihat contoh seperti ini. Sehingga di kolom paling kanan, paling bawah, itulah total perjalanan. Nah, inilah yang harusnya sama. Nah, nih, jadi jumlah bangkitan ke bawah dari setiap zona itu harus sama dengan jumlah tujuan dari seluruh zona. Nah, inilah harus sama. Gitu. Kalau bikin matriks asal tujuan, ini harus sama. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman ya? Kenapa? Siapa ini? Dari saya belum ada, Pak. Oh, oke, siap. Alhamdulillah. Sejauh ini masih gampang ya. Harusnya masih gampang ya. Masih mudah dipahami. Jadi ingat-ingatlah bahwa MAT yang perfect itu adalah ini ya sama. Jumlah bangkitan yang keluar dari sebuah zona, kemudian perjalanan yang masuk ke sebuah zona itu sama. Oke,
Nah ini, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data ini ya? Namanya sel ya, data-data ini ya lewat survei gitu ya. Dan itu bisa berupa kendaraan, bisa berupa penumpang, bisa berupa barang, tergantung kebutuhan penelitiannya atau kebutuhan data ya. Jadi kita bisa menghitung kendaraannya aja atau orang, jadi satu kendaraan isinya 4 atau isinya 2, kita hitung per orangnya, itu nggak masalah. Kemudian jumlah perjalanan yang terjadi itu bisa dihubungkan dengan data saat ini berdasarkan faktor pertumbuhan arus lalu lintas. Jadi kita memperkirakan jumlah perjalanan di masa mendatang itu kita kaitkan dengan faktor pertumbuhan. Ya mirip dengan bangkitan yang di 2 pekan lalu ya. Nah, maka ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh kita bikin MAT. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai zona. Kemudian perjalanan intrazonanya di zona 1 ada 200. Kemudian di zona 2 ada 200, zona 3 ada 350, zona 4 ada 300, zona 5 ada 100, zona 6 ada 200. Kemudian perjalanan dari zona 1 ke zona 2 ada 700, dari zona 2 ke zona 1 ada 300, dan sebaliknya. Nah, dari data ini, kita bisa membuat seperti ini. Nih, dari zona 1 ke zona 1 ada 200, dari zona 1 ke zona 2 ada 700, itu seterusnya berdasarkan data tadi. Nah, yang perlu kita bisa perhatikan adalah dari zona 1 ke zona 4, ini stripnya. Artinya datanya tidak diketahui. Karena modelnya seperti ini. Nah, ini kan zona 1. Dia tidak langsung terkonek ke zona 4. Kalau kita mengatakan bahwa dari zona 1 ke zona 4 itu perjalanan adalah 700 tambah 300 sama dengan 1000, itu tidak seperti itu gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Karena bisa jadi yang 300 ini tertambah dari zona 2. Makanya ada data yang memang mau nggak bisa dicari gitu ya. Tergantung nanti model kotanya itu seperti apa. Apakah memang ada akses langsung dari zona A ke zona B? Nah, kalau memang ada, itu baru bisa kita hitung data pergerakannya. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan ada, cukup di strip aja. Atau 0 juga bisa, tapi kalau 0 kan asumsinya sebenarnya bisa, tapi nggak ada yang melakukan gitu ya. Nah, mungkin strip ini lebih bisa mewakili. Nah, kalau kita perhatikan, setelah penjumlahan dari pergerakan ke arah tujuan masing-masing zona, nah ini ada jumlahnya, kemudian jumlah pergerakan yang masuk ke dalam sebuah zona, nah ini ada jumlahnya. Setelah kita tambahkan, itu sama. Nah, ini kita bisa lihat 1440 tambah 1200 tambah 1260 tambah 800 itu sekitar 7500. Itu sama dengan yang masuk ke zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, total 7500. Nah, ini data dasar yang kita bisa pakai untuk menghitung nanti bagaimana pergerakan itu muncul di beberapa tahun ke depan. Nah, dalam mengukur atau melakukan perhitungan itu ada 2 metode ya. Yang pertama growth factor. Jadi asumsinya adalah ya polanya akan tetap sama di masa depan. Kemudian yang akan mempengaruhi ya faktor pertumbuhan. Kemudian ada yang kedua adalah gravity model. Itu diambil dari teorinya Newton, di mana akan terjadi tarik-menarik antara 2 benda, di mana besar tarikan itu akan sesuai dengan proporsi massa dan ukuran dari benda tersebut. Jadi jumlah kendaraan yang masuk ke sebuah zona itu akan dipengaruhi oleh daya tarik dari zona tersebut. Jadi secara simpelnya begitu. Dan masing-masing zona pasti punya daya tarik yang berbeda-beda. Sehingga diasumsikan maka
tentunya jumlah pergerakan yang masuk juga akan berbeda. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan, dengan growth factor, dengan gravity model. Nah, growth factor ini diasumsikan kita sudah punya data dasar. Ya, sebenarnya semua model yang kita punya itu pasti harus punya data dasar. Nah, ini TAZ ini adalah MAT dalam bahasa Inggris ya. Jadi tidak usah dihiraukan. Kita punya data dasar dari intrazonanya, intrazona 1 itu ada 5, kemudian intrazona 2 ada 5, intrazona 3 ada 5, intrazona 4 ada 20, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mengukur perubahan di masa depan, misalnya N tahun ke depan, maka kita harus tahu dulu faktor pertumbuhannya nih. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada 5 model yang bisa digunakan. Tapi di pertemuan ini kita hanya bahas 3 saja, karena secara umum sebenarnya mirip. Tapi yang saya ambil yang paling populer untuk digunakan. Jadi ada model uniform, pertumbuhannya dianggap sama untuk seluruh daerah. Ada model average, pertumbuhannya beda-beda di setiap zona, jadi tingkat pertumbuhannya berbeda. Ada model fratar, yang perhitungkan lokasi, jadi kaitannya apakah kedekatan lokasi dan sebagainya. Kemudian model Detroit, itu dikembangkan berdasarkan Detroit Metropolitan Area Traffic Study. Kemudian model Furness yang paling sering digunakan di Inggris, yang juga termasuk metode iterasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada uniform, average, dan Furness. Jadi uniform ini simple ya. Rumusnya adalah trip I ke J itu sama dengan faktor pertumbuhan dikali perjalanan di tahun base year-nya, tahun dasarnya, tahun data. Hanya simple itu, contohnya ini. Kita asumsikan pertumbuhannya 1,2. Dengan data yang sebelumnya kita punya, maka pertumbuhan di 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, dalam 5 tahun ini ada 1,2 faktor pertumbuhan yang kita punya. Tinggal dikali aja. Nih, 5 dikali 6. 5 dikali 1,2 jadinya 6. Kemudian sel selanjutnya juga sama gitu ya. Jadi ini 50 dikali 1,2 jadinya 60. Kemudian ini 100 dikali 1,2 jadinya 120. Nah, ini mirip ya dengan bangkitan kemarin. Ada data, ada pertumbuhan, tinggal dikali. Karena asumsinya dia uniform, sama. Nah, selanjutnya ada yang laser pointer, sebentar. Selanjutnya ada average. Jadi masing-masing zona itu punya faktor pertumbuhan yang berbeda. Ini saya gunakan E ya. Tadi kan T ini. Ini faktor pertumbuhan itu T. Kalau sekarang itu E. Karena nanti ada, kalau kita gunakan T, nanti akan bias nih, seperti ini nih. TIJ nanti jadi nyampur sama matriks pergerakan di masa depan. Itu cuma simbol ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa gunakan angka huruf apapun gitu. Yang penting bisa membedakan setiap variabel komponennya. Nah, bedanya dengan yang uniform, untuk average ini kita cari dulu rata-rata dari faktor pertumbuhannya. Jadi faktor pertumbuhan di zona I ditambah faktor pertumbuhan di zona J, jadi zona asal dan zona tujuan, dibagi 2. Baru dikalikan ke data dasar yang kita punya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk model average ini kita anggap punya data seperti ini. Jadi perjalanan yang keluar itu 840, di mana 500 ke zona J, 340 ke zona K. Ingat,
jumlahnya sama. Nah, kita punya pertumbuhan zona I2, pertumbuhan zona J3, pertumbuhan zona K ada 1,8. Nah, caranya adalah dari I ke J, ini I, saya akan buatkan dulu. Nah, dari zona I kita punya pertumbuhannya 2, zona J ada 3, berarti 2 tambah 3 dibagi 2. Ada sekitar 2,5. Nah, 2,5 ini kita kalikan dengan ini. Perjalanan dari I ke J di tahun dasar 500, dapatnya 1.250. Kemudian K juga sama, 2 tambah 1,8. Kita bagi 2. Kita kalikan perjalanan dari I ke K, itu dapatnya 646. Nah, sama seperti pekan lalu ketika kita, 2 pekan lalu ketika bicara faktor pertumbuhan, maka akan muncul ketidaksinkronan gitu ya. Kalau kita langsung masukkan ke data yang sudah kita punya. Nah, ini contohnya. Kita lihat nih pertumbuhan dari zona E, itu kan 2. Di mana zona E ini ada 840. Kalau pakai langsung dikalikan, maka kita harusnya punya 1.680 perjalanan. Tapi kalau kita tambah bangkitan atau distribusi perjalanan setelah dicari rata-rata pertumbuhannya, ini ada 6, ini ada 9, ini ada 18. Nah, jadi nggak sama kan? Jadi tidak sama. Jadi memang itu ya kelemahannya growth factor itu. Karena dia akan muncul error semakin kita hitung secara detail gitu ya. Nah, ini hasil metodenya. Tersebar tidak secara acak, tapi tergantung nilai pertumbuhan, kemudian nilai pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan global akan menghasilkan nilai lebih besar dari perkiraan. Nah, semakin banyak pengulangan, maka nilai ketepatan menjadi berkurang. Nah, pengulangannya ini kan kita mengkalikan 2 faktor pertumbuhan ini dikalikan, maka jadi nggak tepat kan. Terus, nah kita cari lagi, maka akan ada perbedaan. Nah, inilah kelemahan dari faktor pertumbuhan, langsung dihitung. Kita nggak bisa dapat data yang lumayan akurat. Maka caranya kita menggunakan Furness. Furness ini adalah metode perhitungan dengan mempertimbangkan faktor produksi di faktor pertumbuhan di produksi, di bangkitan, dan tarikan. Jadi faktornya itu, faktor pertumbuhannya itu dikenakan untuk dua produksi perjalanan. Ya, bedanya dengan average dan uniform, dia dilakukan iterasi untuk mengkoreksi jumlah pertumbuhannya. Nanti kita coba ya. Dan dari awal kita sudah punya nilai errornya. Jadi plus minusnya itu kita sudah punya. Ibaratnya teman-teman melakukan sampling gitu ya. Biasa sampling itu mau ketelitian 5% atau 10%. Nah, makin kecil itu kan makin bagus ya, makin akurat gitu kan. Nah, bisa normalnya sih orang-orang kalau nggak 5%, ya 10%, tergantung. Nanti ini yang akan kita iterasi, kita coba-coba, sampai faktor koreksinya antara 5 atau 10%. Nah, metode ini terbukti lebih efisien dibanding yang lain karena faktor koreksi tadi. Nah, solusi akhirnya selalu sama, tidak penting dimulai dari bangkitan dulu atau tarikan dulu. Nah, biar jelas, mending kita coba aja. Kita punya data ini.
Oh, silakan Jubaidi. Iya Pak, izin bertanya. Kembali ke average tadi Pak. Kan di situ ada keterangannya tahun ke N seperti itu Pak. Nah, tahun ke N-nya itu misalnya tahun ke-1, tahun kedua, atau tahun ketiga, itu apa belum mempengaruhi Pak? Oke, sudah cukup pertanyaannya? Iya Pak. Oke, untuk tahun ke N itu akan pengaruh ya 1, 2, 3. Jadi setiap tahun kan pasti punya pertumbuhannya masing-masing kan, karena pertumbuhan tiap tahun itu kan beda ya. Nah, ketika kita ukur pertumbuhan tahun pertama, pertumbuhan tahun kedua, pertumbuhan tahun ketiga, nanti error itu makin banyak gitu ya. Ini satu tahun aja ada selisih sekitar 200-an perjalanan gitu ya. Kalau kita hitung berdasarkan rata-rata dari pertumbuhan, terus kita bandingkan dengan langsung melihat pertumbuhan zona sesuai dengan pertumbuhannya, langsung kita kali, kita bandingkan, kan jadi nggak sama. Itu baru 1 tahun. Kalau kita tambah data tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dengan pertumbuhannya masing-masing, maka kita akan semakin punya banyak data yang tidak sinkron gitu kan. Makanya errornya akan semakin besar ketika digunakan untuk penelitian atau digunakan untuk data sebagai input analisis yang lain. Makanya kita seperti di bangkitan untuk uniform atau average ini ya kita cukup gunakan untuk mengetahui perjalanan di luar zona kajian kita. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka disusunlah yang namanya metode atau model Furness ini yang lebih terbukti lebih efisien karena sudah memperhitungkan faktor koreksi. Begitu Zubaidi. Zubaidi ya tadi ya. Apa sudah cukup jelas? Iya Pak, terima kasih Pak. Cukup jelas. Ya, nah kayak gini aja ya kalau mau tanya, jadi langsung raise hand atau langsung open mic. Jadi nggak usah nunggu saya beri kesempatan gitu ya, nanti keburu lupa. Kemudian kalau terlalu cepat juga kasih tahu ya, kabari. Karena kita ingin pekan depan teman-teman sudah praktikum dapat pemahaman yang sama. Oke, kita coba aja Furnace data nih. Kita punya 4 zona A, B, C, D. Di mana zona A ke zona B itu 200, zona B ke C itu 300, dari B ke A 100 ya kira-kira begitu ya. Nah, sama seperti average, masing-masing zona itu punya pertumbuhan masing-masing. Nah, bedanya adalah kalau Furnace, bangkitan perjalanan punya faktor pertumbuhan, A-nya 3 kali, B-nya 2,5 kali, C-nya 2 kali, zona D-nya 1,6 kali, tarikannya juga punya faktor pertumbuhan. Karena dari Furnace ini dia untuk mengatasi ini tadi ya, error perbedaan dari jumlah ini, kalau kita perhatikan kan jumlah ini cuma ngomongin bangkitannya aja kan. Pertumbuhan ini pertumbuhan bangkitan secara umum kan, makanya dia tidak sinkron. Nah, kalau Furnace, tarikan bun atau yang membuat volume itu masuk ke sebuah zona, juga ada zona faktor pertumbuhannya. Untuk zona A itu 1,2, zona B 1,5, zona C 3 kali, zona D 2,4 kali. Tentukan distribusinya 5 tahun yang akan datang. Jadi dari data yang kita punya ini, hal pertama yang kita buat adalah bikin matriksnya. Ingat, kalau mau bikin distribusi perjalanan, harus punya matriks. Saya ini jelas? Oke. Kita buat matriksnya seperti ini. Kita perhatikan bahwa pergerakan intrazona tidak diatur ya, tidak diukur ya. Nah, kita punya data ini, tahu ya dari mana 200, dari mana 300, dari mana 80. Oke ya. Oke. Lalu, seperti biasa, kita totalkan dulu jumlah bangkitan dari zona A sekitar 850. Terus kita totalkan lagi jumlah pergerakan yang masuk ke zona A ke bawah sekitar 400. Untuk zona yang lain juga sama, sehingga kita punya ini dulu.
Kita punya data dasar ini dulu. Waduh. Oke. Nggak apa ya, cerita dikit ya. Nah, kemudian di kolom atau tabel baris setelah total ini, kita beri angka kenaikannya. Untuk bangkitan zona A, ini 3 kali lebih tinggi kan, maka ada kenaikan 3 kali. Kemudian ya tinggal kita kalikan aja, ada prediksinya. Begitu juga dengan zona yang lainnya. Kita kalikan, kemudian kita kita kalikan juga, dapatlah seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Pokoknya kita bikin data dasar ini kalikan dulu dengan kenaikannya untuk masing-masing matriks di bangkitan dan tarikan. Nah, furnace melakukan koreksi. Pertama, yang kita koreksi bebas ya. Apakah ini mau dari bangkitan atau mau dari bangkitan atau mau dari tarikan dulu bebas. Nah, kita cari dari bangkitan dulu ya. Untuk contoh ini kita ambil dari bangkitan dulu ya. Jadi prediksinya di tahun kelima akan ada 2.550 pergerakan yang muncul dari zona A. Jadi untuk tahun ini adalah 850, 5 tahun lagi ada 2.550. Nah, untuk tahu itu, kita kalikan 3 ini ya. Maksudnya faktor pertumbuhan dari masing-masing zona ini, kita kalikan ke data yang kita punya di sini. Jadi, kenapa jadi 600? Karena 3 dikali 200. Kenapa 1.500? Karena 3 dikali 500, dan seterusnya. Nah, ini kan udah sinkron nih. Karena kita kalikan ya dari faktor pertumbuhannya bangkitan, maka otomatis bangkitan pasti sinkron. Tapi di sisi lain, setelah ada data baru ini, kalau kita hitung ke bawah, tarikannya akan ada perbedaan. Karena di awal, kalau kita hitung langsung, itu kan harusnya pergerakan yang menuju zona A itu cuma 480. Nah, dengan data baru ini, kita dapatnya 810. Untuk zona lain juga ada bedanya. Nah, kita bikinlah faktor koreksi. Jadi yang jadi acuan teman-teman adalah seharusnya ini ya, sesuai dengan pertumbuhan yang di data awal di soal diketahui. Cara membuat faktor koreksinya adalah seharusnya dibagi total. Nah, untuk saat ini koreksinya adalah 0,59, 0,64, 1,25, 1,02. Sampai sini masih bisa ngikutin atau perlu pertanyaan dulu? Bisa, Pak. Oke. Langkah selanjutnya, faktor koreksi ini kita kalikan ke data yang di atasnya. Nih, data sini. Jadi 0,59 dikalikan 250, dikalikan 400, dikalikan 160. Begitu seterusnya sampai kita dapat data ini. Nah, ini setelah kita kalikan. Nanti kita total. Nah, setelah data ini berubah, pasti yang ke kanan juga berubah. Nah, jadi jumlah dari seluruh bangkitan ini, yang baru datanya adalah ini. Ingat, kita harus mengacu ke yang seharusnya, yang kita kalikan dengan faktor pertumbuhan di awal. Sama, kita buat faktor koreksinya. Jadi yang seharusnya dibagi sama yang muncul setelah perhitungan. Jadi 2.550 dibagi 2.718. Dapatlah faktor koreksi ini. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita kalikan lagi ke data yang sebelah kiri, faktor koreksi ini. Jadi 0,94 dikalikan 384, dikalikan 1875, dikalikan 459.
Dapatlah iterasi yang ketiga. Datanya ini, jadi setelah dikalikan dapatnya 360, dapatnya 1762 dengan bangkitan yang baru, kemudian dengan total perjalanan yang baru, tarikan yang baru. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang seharusnya, yang kita punya di awal tadi. Kita bagi lagi, dapatlah faktor koreksi yang baru. Nah, itu kita lakukan seterusnya sampai sesuai dengan faktor ketelitian yang kita inginkan. Misal 5%, berarti faktor koreksinya kalau sudah berada di rentang ini, 0,95 sampai 1,05, plus minus 5%, oke, kita stop. Kalau 10% ya antara 90 sampai 1,10. Jadi itu kita lakukan terus. Ini kebetulan iterasi ketiga udah mendekati 1 ya faktor koreksinya. Tapi tidak jarang itu sampai ke belasan iterasi baru kita bisa dapat faktor koreksi yang sesuai. Sampai sini jelas ya metode Furness ini. Sebenarnya simple, cuma seperti pekan lalu ketika kita praktikum regresi linear, kendalanya adalah nanti di ketelitian kita menghitung. Gitu. Makanya kalau pakai Excel biar lebih teliti. Gitu. Oke. Jadi kesimpulan growth factor ini, entah itu average, entah itu uniform, entah itu Furness, akan bagus digunakan untuk memperkirakan data hanya 1-2 tahun ke depan saja. Kelebihannya dia simple, kita bisa menyeimbangkan bangkitan dan tarikan pada zona manapun, pada zona tujuan dan zona asal. Kekurangannya adalah dia hanya memperhitungkan growth factor ya, tidak memperhitungkan misalnya ada perubahan lahan, tidak memperhitungkan ada perubahan sistem jaringan, tidak memperhitungkan ada perubahan-perubahan daya tarik yang muncul di sebuah zona. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini, kita bisa pakai cara yang kedua, namanya model gravity, yang berawal dari teori gravitasinya Newton, di mana setiap zona itu pasti punya daya dorong, friction factor ini daya dorong ya. Jadi kita breakdown aja masing-masing rumus ini. Jadi T ini adalah bangkitan yang muncul ya dari sebuah zona. Q ini adalah perjalanan yang masuk ke sebuah zona gitu ya. Jadi saya menggunakan beberapa simbologi yang berbeda tapi punya meaning yang sama dengan yang lain. Jadi teman-teman itu ambil ininya aja ya. Maksudnya ya, meaningnya ya, bukan hurufnya gitu ya. Mau diubah jadi R, B, itu silahkan. Yang penting teman-teman paham gitu. Dan tidak nyampur dengan yang lain. Kemudian P itu adalah bangkitan perjalanan dari I. Nah, bedanya kalau TIJ ini kan perjalanan dari I ke J ya. Yang keluar dari T, yang keluar dari I ke J. Kalau Q ini yang masuk dari I ke J. Kalau P ini bangkitan di zona itu sendiri gitu. Kita nggak mikirkan itu mau kemana. Jadi kita kembali ke 2 pekan yang lalu. Muri itu data bangkitan. Kemudian F ini friction factor. Nah ini kalau bisa jangan diubah ya, karena F itu sudah mewakili friction. Bangkitan ini juga jangan diubah. P karena ini mewakili production. Ya ini yang bisa kita ganti sebenarnya. Nah W ini adalah impedansi, biaya perjalanan, cost gitu ya, bisa jarak, bisa harga tiket, tol dan lain sebagainya. Kemudian C ini adalah konstanta, C jangan diganti. P kecil ini probabilitas, jadi peluang orang melakukan perjalanan dari zona 1 ke zona J. K ini adalah faktor K faktor namanya, faktor penentu sosioekonomi. Entah pendapatan, entah dia punya kendaraan, entah jumlah rumah tangga. Ini masuknya di zona variabel K ini ya. Jadi kita punya 3 rumus, di mana untuk mengetahui perjalanan dari yang keluar dari I ke J atau yang masuk dari I ke J, itu rumusnya adalah bangkitan dikali probabilitasnya. Kemudian
probabilitas itu rumusnya adalah, A ini belum ada ya. A ini attractiveness ya, jadi daya tarik dari zona tujuan. Nanti saya lengkapi, mungkin teman-teman bisa catat sendiri ya. Jadi untuk menghitung probabilitas ini adalah daya tarik dikali daya dorong dikali faktor ekonomi sosioekonomi dibagi jumlah daya tarik, faktor pendorong, dan faktor ekonomi dari zona yang kita ukur, zona IJ gitu ya. Kemudian faktor pendorong itu rumusnya adalah 1 dibagi faktor biaya, cost, pangkat konstanta kalibrasi. Jadi konstanta kalibrasi ini biasanya disediakan oleh soal. Jadi konstanta kalibrasi ini adalah yang menentukan seberapa besar error itu bisa diminimalisir. Namanya kalibrasi ya. Kalibrasi itu kan kalau dari bahasanya adalah untuk menstabilkan. Oke, silakan catat rumus ini dulu. Oh enggak ding, ini belum praktikum. Nanti saya unggah ya materinya. Sudah saya unggah materinya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, yang penting adalah cara kita makainya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung friction faktornya, menghitung faktor pendorongnya. Berarti kita menghitung ini dulu. Langkah yang kedua, kita menghitung penyebut dari gravity model. Nah, ingat kan, kalau pecahan itu punya pembilang dan penyebut gitu kan. Ini adalah pembilang, ini penyebut. Nah, cara yang kedua, setelah kita dapatkan friction faktornya, berarti kita cari pembilangnya. Penyebut, sorry. Yang bawah, penyebut. Kemudian, setelah dapat penyebut, tentu kita bisa mendapatkan faktor probabilitasnya. Setelah dapat faktor probabilitasnya, baru kita bisa cari distribusi pergerakannya. Tinggal dikalikan dengan production-nya. Nah, untuk menggunakan gravity model, itu kita wajib punya produksi perjalanan, kemudian daya tarik zona, sama tabel impedansinya atau hambatannya, cost-nya. Ini data dasar yang harus kita punya. Kalau C dan K itu akan diketahui dari soal. Nah, ini contoh. Jadi kita punya bangkitan di zona 1, 2, 3, dan 4, itu 1.500, zona 2 itu 0, zona 3 2.600, zona 4 itu 0. Dengan total bangkitan 4.100. Kemudian daya tarik dari zona tujuan, zona 1 itu 0, zona 2 itu 3, zona 3 itu 2, zona 4 itu 5. Nah, kemudian tabel matriks dari impedansinya, data hambatannya. Ini bisa mewakili apapun ya, harga, bisa mewakili jarak, dan sebagainya. Untuk zona 1, perjalanan dari interzona 1, itu hambatannya 5, dari 1 ke 2 itu 10, dan seterusnya, sampai ke 4, interzona 4. Kemudian kita punya faktor kalibrasi 2, punya faktor sosioekonomi 1. Ini soal. Dari sini, apa yang kita cari pertama? Yang kita cari pertama adalah faktor pendorongnya, friction factor, yang rumusnya adalah 1 dibagi impedansi pangkat C. Oke. Kita cari dulu, contohnya adalah pendorong dari zona 1 ke zona 1 ya. Oke, 1 ini adalah dari rumus. W-nya berapa? Dari zona 1 ke zona 1, W-nya 5. Nih. Kita tulis 5. Pangkatnya adalah C. Nah, ini pangkatnya, ini C ini sudah ada. Berarti 1 dibagi 25 sama dengan 0,04. Kita taruh di matriks 1, 1. Nih.
Kalau 1, 2, ada yang tahu cara ininya? Apa aja komponen angkanya? Coba saya tanya. Alicia Damayanti ada? Ada, Pak. Oke, kalau perjalanan F12-nya, W-nya berapa? 10. Oke, pangkatnya tetap ya, dapatnya 0,01. Yang 3 juga, yang 4 juga benar. Jadi, paham ya? Nah, setelah dapat F, kita bisa dapatkan penyebut dari model gravity ini. Nah, kalau kita ambil contoh dari zona A, karena attractiveness dari zona 1 kan 0. Berapapun dikali 0 kan pasti 0 ya, karena rumusnya adalah A kali F kali K. A-nya sudah 0, mau dikali F maka pasti 0. Makanya kita ambil yang zona 2. Zona 2 ini attractiveness-nya 3. Kemudian yang kita ukur adalah perjalanan dari zona 1 ke 2, faktor pendorong dari zona 1 ke zona 2, berarti ini 0,01, ini F12, F12 0,01, dikali faktor K, nah 1. Ketika kita kali, hasilnya adalah 0,03. 0,03 kita taruh di penyebut 1, 2, perjalanan dari 1 ke 2. Nih. Yang lainnya juga sama ya. Jadi misalnya 1 ke 3, tentu kita ambil zona 3 ini mana atraktivitasnya, ini 2. 2 dikali 0,044, dikali 1, dapatnya 0,089. Begitu seterusnya sampai kita dapat perjalanan dari zona 1 ke zona 4, terus kita jumlah sigmain. Nah, ini dapatnya 0,514. Nah, kita sudah dapat nih penyebut dari model probability-nya. Kita bisa dapatkan probabilitasnya. Model gravity-nya. Kita bisa dapatkan probabilitasnya nih dengan cara ini kita ganti dengan 0,514. Oke kan? Terus kita hitung probabilitas pergerakan dari zona 1 ke 2 seperti yang kita hitung di sini nih. Dari zona 1 ke 2 ada 0,3. Ini 0,3. 0,3 kita bagi dengan sigma dari AFK tadi. Ini kita bagi. Dapatnya 0,5838. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk yang zona 1 ke 3, probabilitasnya adalah ya 0,089, kita bagi 0,0514. Dapatnya 0,1730. Zona 4 juga demikian. Nah, terakhir, kita sudah punya probabilitas pergerakan ke zona 2, ke zona 3, ke zona 4, maka kita tinggal kalikan ini, yang kita dapat ini, ke data ini. Kita sudah punya ini, tinggal kita kalikan ke data production ini. Jadi, untuk pergerakan interzona 1, 1.500 dikali ini, 0. Kemudian dari 1 ke 2, 1.500 dikali yang kedua. Nih, dikali 0,5838, dapatnya 878. Ketiga dikalikan ini, keempat dikalikan ini, dapatnya sekitar ini. Ketika kita jumlah, sama, karena ini proporsi. 1.500. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Nih. Sama ya, kita cari faktor pendorong dari 2 ke 3. 2 ke 3, 10. 1 bagi 10, 0,01. 2 ke 3, berarti di sini 0,01. Nih. 2 ke 3, 0,01. Kemudian
kita cari faktor yang mendorong pergerakan, menarik pergerakan ke zona 3, 2 ya berarti. Karena kita kan nyarinya dari pergerakan zona 2 dan 3 kan nih. 2 dan 3. Berarti tujuannya adalah zona 3, daya tarik zona 3 adalah 2. Kemudian daya dorong pergerakan dari zona 2 dan 3 itu 0,1, 0,01 kita sudah dapat ini. K-nya 1 seperti yang di atas. Dapatnya 0,02. Berarti faktor penyebut dari pergerakan zona 2 dan 3 adalah 0,02. Nah, itu saya taruh di sini. Yang lainnya juga sama, hitungnya kita hitung sigmanya, dapatnya ini. Untuk mendapatkan probabilitasnya dari zona 2 dan 3, kita tinggal bagi ini dengan ini. Dapatnya adalah 0,123. Nah, karena kita mau mengukur bangkitan, distribusi dari zona 2 ke zona 1, ke zona 2 ke zona 2, zona 2 dan 3, tinggal kita kalikan dengan produksinya. Ternyata produksinya adalah 0. Maka hasilnya adalah 0 semua. Ini 0 semua. 0 dan 0. Sehingga jumlahnya adalah 0. Sudah sama. Nah, untuk yang lain juga sama, sehingga kita dapatkan satu matriks yang utuh. Dan jumlahnya itu sama dari bangkitannya dan distribusinya. Kalau bangkitan, kalau dia sudah 0, maka mau sampai tahun berapapun, dia akan tetap 0. Tapi kalau tujuan, itu daya tarik yang dihitung. Jadi walaupun bangkitannya 0, kalau dia punya daya tarik, bakal tetap akan ada yang masuk. Gitu. Kecuali kalau dia sudah nggak menarik, 0, nggak ada yang akan masuk ke sana. Berarti untuk 5 tahun mendatang, inilah kira-kira matriks asal tujuannya. Ya, kita mulai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Sudah cukup jelas ya? Baik, kesimpulannya adalah metode yang barusan itu adalah metode analog, karena kita ngitungnya manual, bukan pakai program komputer. Dan metode analog ini mudah dimengerti karena hanya mengalihkan matriksnya aja. Tapi kita butuh data MAT, hanya butuh data MAT. Kemudian proses iterasinya sederhana. Kalau di furnace tadi tinggal dikalikan bangkitan, dikoreksi, kalikan tarikan, dikoreksi. Kalau gravity itu kita kalikan dengan faktor attractiveness, kita kalikan dengan faktor sosioekonomik. Jadi proses iterasinya sederhana. Kemudian kalau wilayah studinya itu cenderung stabil, maka ketepatannya tinggi. Kalau wilayah studi itu sangat dinamis, pertumbuhannya sangat cepat, maka akan meningkatkan error. Makanya kalau metode uniform itu hanya cukup untuk 1 sampai 2 tahun saja. Untuk gravitasi butuh konstanta pertumbuhan attractiveness-nya, pendorong, dan sosioekonomiknya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau mau pakai metode analog, harus punya matriks asal tujuan yang lengkap. Nah, itu mahal, karena kita butuh survei, door to door, kemudian butuh banyak responden supaya datanya itu mewakili. Kemudian jumlah zona yang konsisten, karena kita bikinkan matriks ya. Kalau jumlah zonanya berubah, matriksnya kan jadi nggak relevan. Kemudian, nah ini, kalau ditemukan pergerakan antar zona adalah 0, kayak zona gravity tadi, maka pergerakan di masa depan tidak bisa diramalkan, akan tetap 0. Kemudian, pergerakan intrazona tidak dapat detail, karena dapat meningkatkan error dan jumlah pengulangan yang semakin banyak. Jadi, memang intrazona itu ada beberapa yang tidak menggunakan, kayak furnace tadi, dia nggak hitung intrazona, tapi di gravity dia hitung. Jadi ada kelebihan kekurangan masing-masing.
Baik, itu mungkin ya untuk materi pekan ini. Rasanya teman-teman sudah terlatih untuk menghitung secara teliti di praktikum pekan lalu. Kemudian di pekan ini rumus juga sudah jelas. Kemudian langkah-langkah stepnya juga rasanya lebih sederhana ya, cuma angkanya aja yang lebih membingungkan. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, tidak masalah. Nanti kita bisa coba langsung di pekan depan ya, praktikum terkait distribusi perjalanan. Nanti akan saya buatkan praktek untuk menghitung dengan metode Furness dan Gravity. Oke, Jubaidi, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Kalau begini Pak, ketika misalnya kita melakukan penelitian seperti itu Pak, apakah kan ini ada beberapa perhitungan tadi Pak. Misalnya kita langsung melakukan perhitungan yang menggunakan gravity tadi tanpa melakukan average itu bisa kan Pak? Oh bisa, karena ini adalah dua model yang berbeda. Kamu bisa menggunakan average tanpa harus menggunakan uniform, kamu bisa menggunakan Furness tanpa menggunakan gravity. Jadi 4 hal ini bisa digunakan langsung gitu ya. Dan Ya, gravity, ya gravity dan average itu pun termasuk ke dalam metode yang berbeda juga, karena average itu masuk ke metode growth factor, kalau gravity itu masuk ke model yang berangkat dari teori gravitasinya Newton, daya tarik tadi. Makanya dia punya daya tarik dan daya dorong yang akan dipertimbangkan dalam perhitungan matriks asal tujuannya. Gitu. Kalau pertanyaannya adalah kira-kira mana yang paling efisien digunakan, yang paling efisien digunakan adalah dengan menggunakan program komputer, karena bisa menerapkan banyak skenario sesuai dengan kekuatan dari aplikasi tersebut. Untuk metode analog ini, mana yang paling baik digunakan adalah mana yang kalian punya datanya. Kalau data kalian punya data, misalnya daya tarik itu misalnya jumlah lapangan pekerjaan, kemudian jumlah gaji, pendapatan, UMR, kan orang tertarik datangkan ke UMR, atau misalnya adanya faktor hiburan dan lain sebagainya, ya itu mungkin mending lebih baik pakai Gravity karena kalian punya data daya tariknya, tinggal nyari dulu data hambatannya apa, apakah dilihat dari jarak, apakah dilihat dari jumlah kendaraan bermotor. Kalau kalian memang cuma punya faktor pertumbuhan aja, di mana faktor pertumbuhan kan cara nyarinya ini ya pakai perhitungan demografi itu, perhitungan jumlah penduduk kan itu bisa nyari itu faktor pertumbuhan, bisa dikaitkan ke bangkitan tarikan, tarik asal tujuan, ya silahkan gunakan Furness, jangan gunakan uniform atau average karena nanti errornya besar. Kalau Furness kan ada faktor koreksi.